Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Pada tahun-tahun itu, vampir memburu dan melahap manusia seolah-olah mereka adalah ternak. Tentu saja, banyak dari mereka yang memandang manusia hanya sebagai ternak. Dan memang ada di negara manusia di mana vampir adalah penguasanya. Itu adalah masa keemasan vampir. Namun, Elizabeth membenci gagasan berburu lebih dari yang diperlukan. Dia hanya makan apa yang diperlukan, dan tidak mengambil nyawa yang tidak perlu. Ada banyak vampir menentangnya cara hidupnya, dan karena alasan itu, dia tidak memiliki begitu banyak bawahan. Namun, zaman keemasan vampir dari satu momen ke momen berikutnya, dia berubah menjadi zaman keemasan kegelapan. Vampir mulai diburu oleh manusia, memulai era yang akan menjadi mimpi buruk setiap vampir yang hidup di masa itu. Dimulai dengan menghancurkan kerajaan vampir. Manusia memburu mereka dalam jumlah besar sampai jumlah vampir menurun dengan cepat. Saat itu, Elizabeth dan bawahannya sedang melindungi perbatasan negara kecil yang mereka kuasai. Mereka bergabung dengan orang-orang untuk mengolah sawah, melawan monster dan menguasai wilayah. Di wilayah mereka, vampir tidak meremehkan manusia dan manusia tidak takut pada mereka para vampir. Dia bisa membentuk hubungan seperti itu berkat vampir di wilayah mereka tidak meminum darah manusia. Vampir tidak bisa hidup tanpa meminum darah manusia. Elizabeth telah membuktikan keyakinan itu salah. Dorongan leluhur vampir 1000 kali lebih besar daripada vampir biasa dan saat ini. Tetap saja, dia menahan rasa sakit, meremas lengannya sampai berdarah dan menunjukkan bahwa dia bisa hidup tanpa mengkonsumsi darah. Bawahannya yang melihatnya melakukan itu, mereka juga mengikuti gaya hidup dia. Vampir yang menolak darah kehilangan kekuatan mereka dan kekuatan mereka hampir sama dengan manusia biasa. Namun, mereka mendapat keuntungan. Apa yang mereka dapatkan adalah kekuatan untuk hidup di bawah sinar matahari. Dengan menolak darah, mereka vampir bisa menikmati dunia yang cerah pada hari itu. Hal lain yang mereka dapatkan adalah kedamaian batin. Dengan menolak darah, dan mampu hidup di siang hari, dorongan vampir mulai memudar, dan pikirannya tetap sama bagi manusia biasa. Tapi bagaimanapun, dari semuanya, hanya leluhur Elizabeth yang bisa mempertahankan kehebatannya. Kulitnya terbakar jika terkena sinar matahari, dan karena itu, dia harus berjalan dengan membawa payung hitam. Tidak terlalu buruk bahwa dia akan berubah menjadi abu. Tetapi tidak jarang leluhur memiliki tingkat ketahanan tertentu terhadap sinar matahari. Tapi tidak peduli berapa lama dia menolak darah, rasa hausnya tidak pernah hilang. Namun, di tengah rasa sakit yang tiada henti, dia bisa hidup di siang hari dan bekerja menggunakan payungnya. Mari kita jadikan tempat ini sebagai tanah peristirahatan. Tempat di mana manusia dan vampir hidup bahagia bersama. Hidup bersama. Kemudian, dia mulai melindungi vampir yang diburu oleh orang-orang dan menjadikan mereka bawahannya. Tentu saja, syarat yang selalu dia tetapkan adalah menolak darah. Tentu saja, di antara mereka ada yang mencoba memberontak pada saat-saat itu. Dan, dengan perasaan sedih, dia menyingkirkan mereka yang menentang dengan tangannya sendiri. Sedikit demi sedikit, hampir semua vampir yang masih hidup datang untuk berlindung di bawahnya dari manusia yang mengejar mereka. Populasinya meningkat. Vampir dan manusia hidup berdampingan tanpa masalah dan di bumi makmur. Menjadi negara yang dilindungi dengan kekuasaan dan kekuatan besar. Tidak ada pemburu vampir yang berani menginjak tempat itu. Tanah peristirahatan yang sangat dia rindukan pasti lahir di sana. Dia berharap dari lubuk hatinya bahwa semua orang hidup bahagia. Namun, tanah peristirahatan itu hancur dalam satu malam. Malam bulan merah muncul. Malam itu, dia mengunci diri di istananya sehingga dia bisa menahan keinginan untuk darah itu karena saat bulan merah keinginan akan darah menjadi ribuan kali lebih kuat. Pada saat itu, Mary adalah bawahan pertamanya secara keseluruhan sementara Crimson adalah yang kedua. Keduanya bertukar giliran untuk membawa makanan ke kamar Elizabeth. Namun, tragedi itu terjadi pada giliran Crimson. Crimson telah mencampurkan darah manusia dalam makanan Elizabeth. Jika Elizabeth tetap sama seperti biasanya, dia akan memperhatikan baunya sebelum makan. Dan bahkan jika dia memakannya, dia bisa menahan nafsu akan darahnya.
Namun, dia sekarang berada di bawah pengaruh bulan merah. Dia tidak tahan karena sudah menelan darah. Dan dia mulai lepas kendali. Crimson dan bawahannya juga melancarkan kerusuhan pada saat yang bersamaan. Bersama dengan Elizabeth yang tidak terkendali. Dan dengan bantuan Crimson dan yang lainnya, mereka melahap semua manusia di wilayah itu. Para vampir yang dia ikuti masih melihat manusia sebagai ternak yang tidak dapat mereka terima untuk hidup di level yang sama dengan mereka. Pada akhirnya, mimpinya, tanah peristirahatan tidak lebih dari ilusi. Bawahan setia Elizabeth yang telah lama menolak darah. Mereka tidak bisa melakukan lebih dari sekedar melarikan diri saat dibunuh. Tidak termasuk satu, Mary. Dia meminum darah mayat agar dia bisa menghentikan Elizabeth. Lalu dia mengejar Elizabeth dan yang lainnya yang telah meninggalkan wilayah itu. Pembantaian Elizabeth dan yang lainnya tidak berhenti. Pada hari yang sama, dia menghancurkan negara kecil dan membunuh rajanya. Mary tidak datang tepat waktu. Kemudian, kurangnya kendali Elizabeth berlangsung selama 3 hari lagi. Dan dalam 3 hari itu, 3 negara lain mereka bantai. Mary, dia berhasil menemukan Elizabeth. Tetapi sudah di malam hari ketika semuanya berakhir. Elizabeth melihat ke kejauhan. Semua negara yang telah dia hancurkan selama ini dan dia menangis. Aku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku tidak ingin bangun lagi. Jadi ambillah abu ini dan buanglah ke laut, katanya sambil menusuk jantungnya dengan pedang. Dengan cara itu Elizabeth berubah menjadi abu. Namun, dia tidak berubah menjadi abu. Jalur pedang tidak mengenai bagian vitalnya. Tetap saja, dia berhenti bernapas. Dan jantungnya berhenti. Sepertinya dia sudah mati. Namun, dia masih hidup. Dia pasti akan bangun lagi jika seseorang menaruh darah manusia di mulutnya. Tapi dengan cara yang sama, jika seseorang menggerakkan pedang lebih dalam di dadanya, dia akan berubah menjadi abu. Mary tidak bisa melakukan keduanya. Dia tidak bisa melawan keinginan majikannya. Tapi dia juga tidak bisa membunuhnya. Dia memutuskan untuk menyembunyikannya di dalam peti mati yang abadi. Dan melindunginya dengan cara apapun. Itu adalah keputusan yang bodoh. 1000 tahun kemudian, Crimson mencuri tubuh Elizabeth sama. Dan karena aku telah menolak darah, aku tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya. Sekali lagi, dia mencoba menggunakannya. Jika tragedi yang sama 1000 tahun yang lalu terulang, aku tidak tahu bagaimana aku bisa meminta maaf padanya. Kata Mary tersenyum sedih, hanya ini yang aku sembunyikan. Aku bukan manusia. Aku vampir. Maafkan aku tidak mengatakan ini sebelumnya. Jangan minta maaf. Aku juga menyembunyikan sesuatu. Sejujurnya, aku pikir aku bisa dirasuki iblis. Bertahun-tahun yang lalu aku menemukan tanda hitam di punggungku yang terus membesar. Tapi suatu hari, aku merasa lebih baik lagi dan tanda itu menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Jika tanda itu adalah simbol dari kutukan kerasukan iblis, maka mungkin suatu hari nanti aku akan menjadi monster. Itulah mengapa aku membawa adikku ke tempat ini. Aku ingin dia menjadi seorang ksatria sebelum aku tidak bisa lagi bersamanya. Namun karena lengah, aku membuat dirinya diculik. Jika sesuatu terjadi pada Cid, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Aku mengerti. Mereka berdua terdiam beberapa saat. Tetap saja, aku tidak berpikir bahwa peristirahatan yang kamu bicarakan adalah ilusi. Bagaimana jika berbicara dengannya sekali lagi? Menurut Claire, Elizabeth tidak salah. Dan jika memungkinkan, dia akan senang membantunya. Tapi Mary menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama lagi. Begitu ya, maka jika tidak, aku akan menjadi orang yang menyelamatkan Elizabeth. Jika kita melindunginya sampai bulan merah berakhir, dia tidak akan kehilangan kendali, kan? Petik 2. Claire, kenapa kamu mencoba melakukan itu? Karena aku ingin berbicara dengannya setelah kita membangunkannya saat bulan merah berakhir. Tapi, aku yakin Elizabeth sama ingin mati. Mary berkata memikirkan beberapa hal. Banyak pemikiran dan ide yang menciptakan konflik di dalam kepalanya. Ya, kita tidak akan tahu sampai kita berbicara dengannya. Mengakhiri hal-hal seperti itu akan menjadi terlalu kejam. Sebanyak untukmu, untuk Elizabeth dan untuk semua orang yang meninggal. Claire menatap mata Mary lalu tersenyum.
Mary ragu-ragu. Dia juga tidak ingin semuanya berakhir seperti ini. Tanah peristirahatan yang mereka dambakan bukanlah ilusi. Itulah yang aku pikirkan. Jadi mari kita akhiri ini dengan senyuman. Petik 1. Terima kasih. Terima kasih atas bantuannya. Mary mendongak dan mengangguk. Jangan khawatir. Sekarang, saatnya menendang pantat Crimson itu dan menyelamatkan Ratu Tidur. Petik 1. Iya, dan aku akan menyelamatkan saudaramu. Petik 1. Saat itu juga, Claire berhenti. Akulah yang akan menyelamatkan Cid. Jangan ikut campur. Ah baiklah, kamu hanya mengikutiku dan membantuku dalam drama penyelamatanku yang indah. Petik 2. Dimengerti. Kemudian mereka berdua melanjutkan ke atas menara. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.